Patologi sistem endokrin, pendahuluan. Sistem endokrin terdiri dari sekelompok kelenjar yang berfungsi dalam mengendalikan homeostasis beberapa organ tubuh. Adapun kelenjar yang termasuk ke dalam sistem endokrin, pertama, kelenjar pituitari atau disebut juga sebagai kelenjar hipofisis. Kedua, kelenjar tiroid. Dan ketiga, kelenjar paratiroid. Dan keempat, kelenjar adrenalis terdiri dari korteks adrenalis maupun medula adrenalis. Kelima, kelenjar pineal. Dan terakhir, kelenjar pankreas endokrin. Ya, kalau eksokrin itu sudah rekan-rekan mahasiswa pelajari pada modul sebelumnya, yakni gangguan sistem gastrointestinal, hepatobiliar, dan pankreas eksokrin. Nah, untuk bagian kedua ini, kita akan mengkhususkan pada kelenjar tiroid ya. Jadi di sini untuk kelenjar tiroid ya, merupakan suatu kelenjar yang unik oleh karena letaknya superficial, terdiri dari dua lobus lateral yang dihubungkan oleh isthmus ya. Ya, secara normal beratnya 15 hingga 25 gram. Gambaran histologik terdiri dari 20 hingga 40 folikel yang berisi tiroglobulin serta hormon-hormon tiroid. Untuk gambaran mikroskopik kita lihat dulu gambaran skematiknya. Ya, jadi suatu kelenjar tiroid yang normal terdiri dari folikel-folikel. Di sini ada sel-sel folikel, disebut juga sel tirosit yang menyusun dinding dari folikel tiroid, dan di tengah-tengahnya terdapat lumen yang mengandung cairan koloid. Dan di sela-sela folikel-folikel tiroid ini terdapat jaringan intersisial, ada jaringan ikat di sini, dan yang paling penting di sini ada sel-sel C parafolikuler. Kita pergi ke gambar tengah, ini adalah pewarnaan protein, hematosidin, dan iosin, yang disebut juga pewarnaan HE. Di sini kita lihat banyak folikel-folikel, ya, terdiri dari sel-sel tirosit, ya, tirosit, sel-sel folikel atau sel-sel epitel folikel dari kelenjar tiroid, yang di tengah-tengahnya ada lumen mengandung cairan koloid yang berwarna merah muda karena bersifat eosinofilik. Kemudian di sini di sela-sela kita bisa melihat ada gambaran jaringan ikat yang pada jaringan atau jaringan maksudnya jaringan interstisial ya, stromanya. Pada daerah stroma, daerah interstisial tersebut terdapat sel-sel C parafolikuler. Selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai mekanisme dihasilkannya hormon tiroid ya. Jadi ini hipotalamus, kemudian ini akan menghasilkan hipotalamus sel tirotrof untuk mensekresikan TSH. TSH kemudian selanjutnya akan beredar ke organ targetnya ya. Ini kelenjar tiroid. Nah, di sini pada gambar ini TSH itu diibaratkan sebagai sebagai kelereng berwarna kehijauan ya. Ini cuma grafis. Kemudian di sini ada reseptornya ya. Di sini diibaratkan ya seperti suatu struktur warna merah. Nah, ini adalah reseptor TSH yang normalnya terdapat pada permukaan dari sel-sel folikel. Kita lihat ini sel-sel folikel tadi ya. Tirosit ini ada di bagian permukaan selnya itu terdapat reseptor TSH. Nah, reseptor TSH begitu. Kemudian selanjutnya akan terjadi mekanisme sinyal intraseluler yang menyebabkan aktivasi protein G, ya, G simulator, subunitasi, dan kemudian akan menginduksi terjadinya peningkatan siklik AMP. Yang mana hal ini selanjutnya akan menginduksi peningkatan T3 dan T4. T3 dan T4 akan bertemu, berinteraksi dengan reseptor dari hormon-hormon tiroid ini, ya, T3 dan T4, yang mana reseptornya ini dengan area promoter pada gen-gen reseptornya, maka selanjutnya akan menginduksi ekspresi gen-gen target. Nah, ini adalah gambaran mekanisme pembentukan T3 dan T4 atau hormon tiroid serta lengkung umpan baliknya ya. Jadi ini tadi ya sama ya, gambar tadi TRH dari hipotalamus akan menginduksi pelepasan TSH oleh tirotrof ya, sel tirotrofi adenohipofisis yang oleh sel-sel folikel. Sebab untuk produksi T3 dan T4 dibutuhkan mekanisme trapping tersebut. Sehingga jika terjadi asupan yodium yang inadekuat itu akan mengganggu atau menyebabkan gambarnya. Ini adalah yodium, ini mekanisme trapping ya. Kemudian akibat dari adanya TSH itu akan terjadi konversi tiroid T3 dan T4.
Ya, kalau misalnya T3 T4 sudah dihasilkan ya dirilis ke dalam darah, sinyal lengkung umpan balik negatif yang akan menyebabkan penurunan baik itu TRH maupun TSH. Nah, adapun patologi dari tiroid biasanya dikaitkan dengan kondisi hipertiroid ataupun hipotiroid, ya, hipotiroidisme, hipertiroidisme, ataupun akibat adanya pembentukan lesi-lesi ya berbentuk massa yang sebagian besar tumor, ya, atau massa neoplastik. Nah, untuk hipertiroid sendiri ya merupakan suatu kondisi hipermetabolik akibat peningkatan level serum T3 dan T4. Nah, disebut hipertiroidisme karena paling sering dikaitkan dengan hiperfungsi kelenjar tiroid. Contoh paling penting pada kondisi ini adalah penyakit Graves akibat reaksi autoimunitas yang menyebabkan terjadinya um, simulasi dari siklik AMP, ya. Nah, selanjutnya, jika T3 dan T4 itu meningkat oleh karena pelepasan hormon tiroid di luar kelenjar tiroid yang hiperaktif, maka disebut tirotoksikosis. Misalnya saja teratoma ovarium yang disertai adanya jaringan tiroid ektopik yang bisa menghasilkan T3 dan T4. Ya. Nah, adapun penyebab tersering dari hipertiroidisme adalah penyakit Graves yang mencakup 85% dari kasus-kasus hipertiroidisme. Yaitu yang mana penyakit Graves ini merupakan suatu kondisi hiperplasia difusa dari kelenjar tiroid akibat adanya reaksi autoimunitas yang bersifat stimulatory. Nah, penyebab lainnya diantaranya goiter multinodular hiperfungsi maupun adenoma tiroid hiperfungsi. Ini adalah berbagai kondisi tirotoksikosis baik yang diasosiasikan dengan hipertiroidisme maupun yang tidak diasosiasikan dengan hipertiroidisme. Untuk yang diasosiasikan dengan hipertiroidisme, untuk yang penyebab primernya diantaranya adalah Graves' disease mencakup kurang lebih 85% dari keseluruhan kasus hipertiroidisme yang terjadi akibat hiperplasia difus yang bersifat toksik maupun goiter multinodular hyperfunctioning maupun kondisi adenoma hyperfunctioning ataupun mekanisme hipertiroidisme yang diinduksi yodium ataupun kondisi tirotoksikosis neonatus yang diasosiasikan dengan penyakit Graves maternal. Nah, selanjutnya yang sekunder, ya walaupun jarang, ini adalah adenoma pituitari yang mensekresikan TSH. Itu berkaitan dengan ini adenoma thyrotrof, ya, karena yang menghasilkan TSH itu kan hormon thyrotrof. Tapi ini kasus yang jarang. Kemudian ada juga yang tidak diasosiasikan dengan hipertiroidisme, diantaranya tiroiditis granulomatosa atau the green vein thyroiditis yang bersifat nyeri ataupun thyroiditis limfocytic subacute yang tidak nyeri ataupun trauma ovari, ya. Jadi teratoma ovari disertai dengan adanya tiroid ektopik. Misalnya saja pada kondisi-kondisi kisah dermoid, ya itu kan termasuk dalam kelompok teratoma matur ovari yang kita tahu bahwa pada kisah dermoid itu terjadi kondisi yang disebut sebagai diferensiasi totipotensial. Jadi tumor itu bisa berdiferensiasi menjadi berbagai tipe sel, bukan hanya rambut, tulang, gigi, tapi juga bisa sel-sel glial, otak, sel paru, dan bahkan sel-sel tiroid ektopik yang juga bisa mensekresikan T3 dan T4 sehingga menyebabkan peningkatan hormon tiroid ektopik di luar uh, kelenjar tiroid sehingga menyebabkan terjadinya tirotoksikosis. Kemudian penyakit jarang yaitu tirotoksikosis yang dikaitkan dengan intake tiroksin eksogen. Akibat dari hormon tiroid yang berlebihan, maka akan menyebabkan hiperaktivitas sistem saraf, di mana terjadi peningkatan tonus beta adrenergi. Dan level T4 yang meningkat menyebabkan terjadinya uh, peningkatan basal metabolic rate. Ini adalah gambaran klinis dari suatu tirotoksikosis. Kita lihat ya, kita lihat rambut menjadi rontok, kemudian kepribadian mudah cemas, kemudian terjadi mata exophthalmos, kemudian terjadi retraksi dari palpebra, pembesaran kelenjar gondok, kemudian penurunan berat badan, adanya gejala-gejala kardiovaskuler seperti takikardi, palpitasi, ya, maupun fibrilasi arterial.
kemudian menoragi, diare, tahap jadi tremor, peningkatan risiko osteoporosis, miopati proksimal, serta edema peritibial. Ya. Jadi penyakit yang dikaitkan dengan hipertiroidisme paling sering dikaitkan adalah penyakit Graves ya, atau hiperplasia difusa dari kelenjar tiroid ya, yang dicetuskan oleh autoimunitas yang bersifat stimulatorik. Ini ditandai oleh pertama ya hipertiroidisme, kemudian hiperfungsi dan pembesaran kelenjar tiroid, serta oftalmopati infiltratif yang disertai dengan exophthalmos serta dermopati infiltratif yakni pretibial mixed edema. Wanita lebih sering dibandingkan pria dan salah satu faktor genetik dikaitkan dengan HLA-B8 serta HLA-DR3. Selain itu juga ditemukan adanya polimorfisme gen pada cytotoxic lymphocytes associated 4. Ini adalah salah satu protein yang penting dalam mekanisme immunocheckpoint. Jadi ini adalah gambar mata ya, oftalmopati ya, yang dikaitkan dengan hipertiroidisme. Jadi kita lihat di sini pada area retroorbital itu uh, itu terjadi mekanisme inflamasi yang selanjutnya diikuti dengan fibrosis yang akan menyebabkan penekatan bulbus oculi ya, sehingga terdorong ya, terdorong ke depan sehingga menyebabkan exophthalmos. Nah, ini kita lihat komitsura palpebralis ya. Itu sifatnya ada celah ya, ada daerah bagian-bagian dari bulbus oculi anterior itu yang tidak bisa tertutup sempurna sehingga dia tidak tidak bisa sepenuhnya dialiri dengan lapisan air mata ya yang sebagai pelumas dan pembersih juga, membersihkan kotor, iritasi ya sehingga meningkatkan risiko keratitis ya, keratitis maupun konjuktivitis. Nah, ini gambaran morfologiknya ya secara makroskopik maupun mikroskopik. Di mana secara makroskopik tampak kelenjar tiroid membesar secara difusa. Dan pembesaran ini cenderung simetris ya. Dan kita lihat gambaran yang kaya vaskularisasi akibat adanya hiperplasia dan hipertrofi difusa. Secara mikroskopik kita lihat adanya folikel-folikel berisi koloid serta ada papila-papila dan ada juga sel-sel radang limfosit ya. Ini Graves ya. Selanjutnya, mekanismenya, patogenesisnya dikaitkan dengan kondisi autoimunitas yang bersifat stimulatorik. Ya, yang mana merangsang reseptor TSH itu untuk menginduksi ya diantaranya proliferasi seluler dan juga adenylyl cyclase ya sehingga uh, menyebabkan peningkatan T3 dan T4. Ya, mekanisme autoantibodinya misalnya saja thyroid stimulating immunoglobulin atau TSI. Ya. So, long acting thyroid stimulator ataupun thyroid growth stimulating immunoglobulin serta TSH binding inhibitor immunoglobulin. Semuanya itu berperan dalam aktivitas sel T, sel sel kelenjar tiroid ya atau disebut sebagai tirosid. Tirosid. Nah, ini jadi tanda-tanda klinisnya yaitu pemeriksaan kelenjar tiroid, oftalmopati, kemudian dermatopatik difiltratif atau mixed edema pretibial serta adanya perubahan ya patologik, adanya tanda-tanda laboratorium yang abnormal yaitu peningkatan level T3 dan T4 sementara level TSH turun. Nah, sekarang yang hipotiroid. Kalau hipotiroid itu sebaliknya, mengacu pada gangguan fungsional atau gangguan struktural kelenjar tiroid akibat tidak cukupnya produksi hormon tiroid T3 dan T4. Penyebabnya dikaitkan dengan adanya kerusakan pada jalur hipotalamus hipofisis kelenjar tiroid. Bisa salah satunya, salah duanya, atau salah tiganya. Ya. Nah, pada pemeriksaan laboratorium itu penting untuk diagnosis ya. Di sini ditemukan T3 dan T4 menurun dan level TSH tidak meningkat.
terdiri dari 3 bentuk, yang primer, sekunder, atau tersier. Kalau yang primer terbanyak disebabkan oleh autoimunitas yang bersifat sitotoksik, ya. Jadi beda dengan mekanisme autoimunitas pada hipertiroid, terutama pada penyakit Graves, ya. Kalau pada penyakit Graves, mekanisme autoimunitasnya bersifat stimulatorik yang merangsang produksi atau peningkatan produksi adenyl cyclase, sehingga terjadi peningkatan produksi T3 dan T4. Sebaliknya, kalau pada mekanisme autoimunitas tiroiditis autoimunitas yang disebut sebagai penyakit Hashimoto, itu mekanisme autoimunitasnya itu bersifat sitotoksik sehingga menyebabkan destruksi masif dari parenkim tiroid, dan sebagian sel-sel parenkim itu akan diganti dengan sel-sel limfosit, ya, sel-sel radang mononuklear. Limfosit itu radang mononuklear, ya. Jadi makrofag dan limfosit sama-sama radang mononuklear. Kemudian juga sebagian diganti dengan jaringan pikat. Nah, mekanisme lain dikaitkan dengan pembedahan, radiasi yang merusak sebagian dari sel-sel folikel, ya, tirosit, kemudian induksi obat ataupun gangguan infiltratif. Nah, untuk yang sekunder disebabkan oleh defisiensi TSH. Ini misalnya pada tumor hipofisis, ya, entah karena tumornya tumor adenoma tiroid yang non produktif atau tumor dari tipe-tipe sel yang bukan tirotrof, ya. Misalnya tentu pada gigantisme, ya, akibat dari tumor pada somatotrof, ya, pada sel-sel somatotrof itu, ataupun yang juga cukup sering itu laktotrof, ya. Adenoma laktotrof itu paling sering, lebih sering daripada gigantisme. Itu akibat dari tumor-tumor yang bukan tirotrof. Nah, akhirnya dia menguasai keseluruhan populasi adenohipofisis, menekan populasi sel-sel lain, termasuk tirotrof. Akibatnya produksi TSH menurun karena jumlah sel yang menghasilkan TSH berkurang jauh akibat didesak oleh sel-sel tumor yang mendominasi. Atau masalahnya bisa tersier, misalnya ada defisiensi TRH akibat kerusakan pada hipotalamus oleh berbagai penyebab. Ya, ini, ya, jadi ada yang primer, ada yang sekunder, dan tersier. Kalau primer itu dikaitkan dengan pasca bedah, terapi radio, iodim, ataupun radiasi eksternal, dan juga yang tak kalah penting, tiroiditis Hashimoto, ataupun defisiensi iodium, dan lain sebagainya. Ataupun dyshormogenetic goiter, ataupun obat-obatan, serta adanya dyskinesis tiroid, ya, suatu penyakit perkembangan yang jarang, ya, penyakit tumbuh kembang yang sangat jarang. Kalau yang sekunder dan tersier itu karena kegagalan di hipotalamus atau di hipofisis. Nah, manifestasi itu bisa kretinisme ataupun mixed edema. Kalau kretinisme ditemukan pada bayi dan anak-anak, sering ditemukan pada daerah dengan defisiensi iodium, ya, misalnya daerah pegunungan. Namun dewasa ini kasus hipotiroidisme mulai berkurang oleh karena sudah ditambahkan asupan iodium dalam makanan. Dapat juga terjadi akibat gangguan metabolisme, misalnya defisiensi enzim, ya. Nah, ini disebut sebagai kretinisme sporadik. Kalau kretinisme yang terjadi pada daerah endemik, ya, disebut sebagai kretinisme endemik. Sedangkan kalau yang terjadi karena memang gangguan genetik atau gangguan lain yang menyebabkan defisiensi enzim, sehingga terjadi gangguan biosintesis hormon tiroid, baru kita sebut sporadik, ya. Nah, ini gambaran klinisnya. Jadi kita lihat lidah yang menonjol keluar, ya. Kemudian adanya, ya, ini anggota gerak pendek, ya. Anggota gerak pendek, cebol, kulit kering, rambut tipis, gigi juga pertumbuhannya terhambat, kemudian defisiensi mental, ya, gangguan mental, ada gambaran hernia umbilikalis,
Ya. Sementara kalau yang ini pada anak-anak besar ataupun orang dewasa, ya kita lihat gambarannya psikosis. Kemudian kalau kita lihat alis itu bagian sepertiga lateralnya itu hilang ya. Kemudian rambut kering, kemudian ada gambaran yang tipikal itu kalau edema ya, wajah edema. Kemudian pembesaran kelenjar gondok, tuli ya, gangguan pendengaran, kemudian eh, peningkatan risiko ischemic heart disease, perubahan di ECG ya, EKG, dan juga adanya bradycardia. Gangguan gastrointestinal ya, kalau hipertiroid itu jadi diare, kalau mixed edema sebaliknya, cenderung konstipasi. Kemudian ada gejala carpal tunnel syndrome ya. Nah, itu jadi terjadi nyeri akibat dari eh, penyempitan akibat dari di daerah karpal ya. Kemudian gangguan atau menstrual, jadi irregularitas menstruasi, kemudian aktivitas yang lambat, kemudian lemah dan kulitnya kering dan rentan untuk terjadi hipotermi. Ini ya wajah mixed edema. Sekarang, nah penyebab tersering itu dikaitkan dengan kalau hipotiroid ya, paling sering dikaitkan dengan tiroiditis. Nah, yang adalah kalau itis ya, sufiks itis artinya radang, tiroiditis. Jadi radang pada kelenjar tiroid. Ya, ada yang akut, ada juga yang subakut. Kalau yang akut itu tiroiditis infeksiusa. Ada juga yang tiroiditis granulomatosa subakut, ini disertai rasa nyeri. Nah, yang berhubungan, ya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan keadaan ini, ya ini ya, jadi Hashimoto, dan granulomatosa subakut, limfositik subakut yang tidak nyeri, atau nyerinya tidak terlalu signifikan, dan tiroiditis fibrosa, atau disebut sebagai penyakit Riedel. Nah, kalau untuk tiroiditis infeksiusa bisa akut dan kronik, ditandai dengan rasa nyeri, dan saat kita raba, kelenjar tiroid itu konsistensinya lembut. Sementara fungsi tiroid, kalau pada tiroiditis infeksiusa itu fungsi tiroid itu tetap baik ya, jadi kadar T3 dan T4 itu normal. Infeksi bisa terjadi melalui aliran darah ataupun oleh karena eh, penyebaran langsung akibat terbentuknya fistula dari sinus piriformis yang lokasinya di dekat taring. Ini adalah beberapa penyakit ya yang tiroiditis yang mempunyai makna klinis, yaitu tiroiditis Hashimoto, disebut juga sebagai chronic lymphocytic tiroiditis, ditandai dengan destruksi masif parenkim dari kelenjar tiroid dan sebagian itu diganti oleh limfosit maupun jaringan ikat. Kemudian tiroiditis granulomatosa subakut yang nyeri ya secara klinis. Ini secara mikroskopik ditandai dengan pembentukan granuloma. Jadi kita bisa lihat ada gambaran granuloma ya, ada sel-sel datia, sel-sel makrofag yang teraktivasi, ada limfosit. Nah, kemudian tiroiditis limfositik subakut. Ini varian dari tiroiditis Hashimoto dan tiroiditis Riedel. Nah, ini khas ya ditandai dengan fibrosis. Adapun tiroiditis Hashimoto merupakan penyebab utama hipotiroidisme di daerah dengan level yodium yang rendah. Ditandai dengan destruksi kelenjar tiroid oleh karena gangguan autoimunitas, yang mana hal ini lebih sering mengenai wanita dibandingkan pria pada puncak usia 45-65 tahun dengan perbandingan 10 hingga 20 kali lipat dibandingkan pria. Nah, dihubungkan dengan defek genetik yaitu defek pada antigen HLA-DR5 dan HLA-DR3 dan studi epidemiologik ya genetika populasi, kondisi ini dikaitkan secara genetik karena faktor genetik. Adapun mekanisme primer terjadinya kerusakan sel-sel terjadi oleh karena reaksi hipersensitivitas yang diperantarai oleh sel T sitotoksik.
Akibatnya terjadi penurunan progresif sel-sel epitel kelenjar tiroid dan ruang-ruang yang kosong tersebut digantikan oleh atau diisi oleh sel-sel limfosit serta proses fibrosis. Adapun mekanisme imunologisnya multiple ya. Yang pertama, sebelah kiri itu diperantarai oleh sitotoksisitas ya, semuanya sitotoksisitas. Yang paling pertama sebelah kiri itu diperantarai oleh limfosit CD8+ sitotoksik ya. Ingat limfosit T itu dia teraktivasi kalau ada fraksi antigen yang disajikan oleh MHC kelas 1 ya kalau untuk sel T sitotoksik. Nah, sel T sitotoksik ini pada molekul permukaannya mempunyai faz ligan ya. Dan kalau selnya ini di sini, ini sel tirosit ya, itu punya reseptor terhadap faz ligan, yang baku dapat di situ, ini akan menginduksi terjadinya mekanisme apoptosis ya, jalur ekstrinsik kalau betul faz ligan ya. Selanjutnya, jadi kalau ekstrinsik itu melibatkan kasfase 8. Soalnya intrinsik itu akibat defek mitokondria. Kalau ini yang ekstrinsik. Selanjutnya juga yang dikaitkan dengan sitokin ya. Kalau yang sitokin ini ya, jadi sel T helper ya, jadi awalnya kok begini ya. Jadi ini epitel tiroid itu ini dia mengekspresikan seharusnya setiap sel itu kalau kalau masih ingat di semester lalu ya, itu di di modul gangguan imunologi ya kan masih ingat itu bagaimana itu mekanisme self antigen ya. Jadi seharusnya ini antigen permukaan tiroid itu dikenali sebagai self antigen. Tetapi oleh satu dan lain hal, antigen tiroid pada kondisi tiroiditis instead itu malah menginduksi sel T ini akan merilis sitokin-sitokin T sitotoksik ya, CD8+. Ya, ini kemudian yang dia akan reseptor fas milik sel epitel ya, sel tiroid, nama lainnya tirosit, akhirnya terjadilah induksi apoptosis jalur T helper ini juga melepaskan sitokin-sitokin yang kemudian akan menuju ke limfosit T helper 1 CD4+. Yang pada saat teraktivasi dia akan mensekresikan sitokin diantaranya gamma interferon yang menyebabkan aktivasi makrofag. Yang mana aktivasi makrofag ini kemudian berperan dalam cedera sel-sel fibrosis. Nah, mekanisme yang paling kanan itu disebut sebagai antibody dependent cell mediated cytotoxicity. Jadi ini melibatkan natural killer cell yang kemudian akan membasmi atau membunuh sel-sel epitel folikel tiroid. Tetapi karena natural killer cell ini tidak seperti CD18 ya, sama-sama bersifat toksisitas. Tapi bedanya kalau natural killer cell itu masuk dalam kelompok innate immunity, tidak bersifat spesifik. Nah, jadi mekanisme pengenalannya pertama, sel T helper ini kan bisa menghasilkan sitokin-sitokin yang bukan hanya menginduksi aktivasi limfosit T, sitotoksik CD8+ ataupun sel T helper 1 induksi aktivasi dari sel-sel B ya. Nah, sel-sel B ini yang sudah matur itu ya berdiferensiasi terminal ya. Ada yang berdiferensiasi terminal menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi. Antibodinya nah ini karena entah mengapa satu dan lain hal karena defek genetik tadi jelaskan misalnya karena HLA-DR5 dan HLA-DR3 dan faktor-faktor lain yang menyebabkan antigen permukaan dari tirosit ya itu dikenal sebagai benda asing dan kemudian akan menginduksi produksi antibodi anti tiroid. Nah, itu nanti kita lihat di sini CCFAC-nya ya, fraksi FAC-nya itu berinteraksi dengan antigen tiroid dan fraksi FC-nya ya. Ini berinteraksi dengan fraksat pada permukaan natural killer cell. Nah, kloplah, teraktivasilah dia dan selanjutnya akan menginduksi sitotoksisitas seluler. Nah, di sini kita lihat di plasma natural killer cell ini ada perforin dan transit. Nah, itu dia akan menghancurkan sel-sel limfosit T. Nah, proses ini jika berlangsung secara kronis dan terus-menerus, lama-kelamaan akan menyebabkan destruksi masif dari kelenjar epitel kelenjar tiroid sebagaimana kita lihat pada gambaran mikroskopik ini ya. Kita lihat ini sel bahkan bagian sudah mulai mengecil ya. Oh, ini ada di bagian bidang kiri ya dari lapang padat. Ini ada juga sedikit ya di tengah. Diganti oleh limfosit serta di sela-selanya ada
jaringan ikat yang semakin lama semakin banyak. Jadi secara makroskopik sama seperti pada Graves, dia juga membesar secara difusa dan kapsulnya utuh, pucat, abu-abu kehitaman karena banyak jaringan ikat. Tetapi mekanisme yang terjadi berbeda sehingga komposisinya juga beda. Kalau pada Graves itu tampak justru hiperselularitas ya. Tapi kalau ada beberapa kan ada pertumbuhan-pertumbuhan papil. Tapi kalau di uh, di tiroiditis Hashimoto membesar tapi isinya bukan parenkim. Hampir sebagian besar itu sudah digantikan dengan limfosit dan uh, fibrosis ya. Oke, ini dia gambaran makroskopiknya di atas, kemudian ini mikroskopiknya di bawah. Jadi ini sel limfosit semua. Setelah-setelahnya ada jaringan ikat. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke tiroiditis granulomatosa ya, yang bersifat subakut. Nah, disebut juga sebagai tiroiditis nah, Dequervain tiroiditis. Lebih sering pada wanita. Patogenesisnya dikaitkan dengan infeksi virus-virus ataupun proses radang pasca infeksi virus. Misalnya sesudah infeksi adenovirus, mumps, dan lain sebagainya. Nah, pada suku tertentu, pada etnik tertentu dikaitkan dengan HLA-B 35. Secara morfologi kita melihat kalau pada tiroiditis granulomatous subakut itu kelenjar tiroid secara makroskopik tampak membesar secara difusa, baik satu ataupun dua lobus dan sama seperti tiroiditis Hashimoto, kapsulnya utuh. Ya. Nah, secara mikroskopik kita bisa melihat ini sangat familiar ya, gampang ini granulomatosa karena memang sangat familiar gambarnya ya. Tampak ada sel-sel datia, kemudian adanya agregasi sel-sel limfosit, kemudian makrofag atau histiosit ya nama lainnya, ada sel-sel plasma. Oke. Makanya disebut sebagai tiroiditis granulomatosa. Karena ada gambaran makrofag yang teraktivasi serta ada gambaran sel datia. Oke, selanjutnya kita masuk ke babak berikutnya, ya masih hipotiroidisme juga, tapi kali ini dikaitkan dengan goiter ya. Untuk goiter sendiri ada yang multinodular, ada yang soliter ya. Nah, jadi ada yang disebut sebagai diffuse non toxic atau simple goiter, sedangkan yang kedua disebut sebagai multinodular goiter. Nah, ini terjadi akibat gangguan sintesis hormon. Paling sering dikaitkan dengan defisiensi iodium. Akibat dari sintesis hormon tiroid yang menurun, terjadi peningkatan TSH ya sebagai bagian dari mekanisme umpan balik. Nah, akibat TSH meningkat, dia akan menginduksi hipertrofi dan hiperplasia sel-sel epitel. Ya, jadi TSH ini ya, dia kan juga bisa mengaktifasi siklik ya, AMP adenilat siklase ya. Nah, ini karena ada defisiensi iodium, jadi sinyal TSH itu bukan hanya menginduksi produksi T3 dan T4, tapi juga bisa mengaktifasi jalur transduksi sinyal yang terkait dengan proliferasi seluler. Akibatnya terjadi hipertrofi dan hiperplasia dari sel-sel tirosit ya, sel epitel folikel tiroid. Sehingga lama-kelamaan terjadi pembesaran kelenjar tiroid. Nah, kalau misalnya kondisi T3 dan T4 level T3 dan kembali normal, sudah terjadi involusi. Oke. Jadi, tapi kalau misalnya terjadi proses berulang, lama-lama dari simple goiter yang berubah menjadi goiter multinodular. Ya. Nah, ini bisa terjadi secara endemik maupun sporadik. Ya, kalau endemik bila lebih dari 10% populasi goiter terjadi di daerah di mana
tanah, air, dan suplai makanan kurang yodium. Wanita lebih rentan daripada pria karena kebutuhan yodium meningkat pada kondisi tertentu, misalnya saat kehamilan dan laktasi. Untuk goiter sporadik bisa terjadi di mana saja. Ada juga yang disebut sebagai goiter fisiologik akibat kebutuhan hormon tiroksin yang tinggi saat pubertas maupun kehamilan. Ada juga faktor-faktor lain ya, defek genetik, defek pada transfer yodium, dan lain sebagainya. Nah, secara morfologi terdiri dari dua stadium, yaitu stadium hiperplastik dan stadium involusi. Ini pada stadium hiperplastik, hormon tirosin menurun. Akhirnya terjadi mekanisme umpan balik yang menyebabkan peningkatan pelupasan TSH. Peningkatan TSH merangsang eh, sel-sel epitel folikel untuk mengalami hiperplasia sehingga terjadi pembesaran tiroid ya. Dari yang normalnya cuma 15 sampai 25 gram ini menjadi 100 sampai 150 gram. Ya. Dari 4 sampai 10 kali lipat pembesarannya. Nah, akibatnya sudah kondisi ini terjadi sudah hiperplasia. Nah, akhirnya terjadi peningkatan sekresi hormon tiroksin ya, T4 ya. Nah, mekanisme umpan balik, penurunan TSH, masuklah di stadium involusi. Kalau diet yodium cukup, maka rangsangan terhadap sel-sel epitel folikel pun menurun dan pasien masuk ke stadium involusi. Nah, folikel besar berarti koloid disebut sebagai koloid goiter. Nah, ini gambaran mikroskopik ya dari suatu goiter. Jika simple goiter terjadi berulang kali, maka akan terjadi multinodular goiter. Ini terjadi hiperplasia kelenjar, hanya membesar secara masif. Ini gambaran makroskopiknya ya. Ini kalau ini yang so multinodular ya, akibat dari stadium involusi, kemudian hiperplasia lagi berulang-berulang lama-lama terjadi pembentukan nodul multiple ya. Dan bentuk nodul ukuran satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Makanya ini dia tidak seperti pembesaran pada tiroiditis Hashimoto ataupun pada Graves ya. Kita lihat ini ada nodul-nodul multiple yang tidak beraturan gambaran makroskopiknya. Akibat dari ini bisa sampai 2000 gram ya kalau pada goiter multinoduler. Nah, jadi sudah hampir 20 kali lipat dari yang simple goiter. Pola pembesarannya ini dapat menekan trakea dan esofagus ya kalau kalau sudah terlalu besar. Dan bahkan bisa ada yang bertumbuh di belakang sternum dan klavikula, ini disebut sebagai intratorasik dan flanky goiter. Ini ya gambaran goiter. Bandingkan ini kelenjar tiroid yang normal di atas dengan yang pada goiter multinoduler. Yang goiter biasa. Kalau yang sebelah ini yang multinoduler lebih besar lagi dan tampak nodul-nodul yang tidak beraturan. Ini gambaran mikroskopiknya ya. Lihat, besar sekali itu. Antar folikel-folikelnya saja besar. Lumennya sangat lebar. Nah, untuk bentuk yang lain, neoplasma ya. Jadi sudah goiter, neoplasma. Kalau nodul soliter listing neoplasma sedangkan multinoduler jarang. Untuk neoplasma, jadi ada yang jinak, ada yang ganas, dikaitkan dengan mutasi sporadik maupun herediter. Kalau yang jinak itu yang paling sering itu adenoma folikuler yang berbentuk suatu nodul tunggal yang berasal dari sel-sel epitel dari folikel kelenjar tiroid. Nah, kebanyakan non fungsional, jarang yang jadi toksik adenoma, tapi ada juga. Nah, secara klinis sulit dibedakan dengan karsinoma dan patogenesisnya terjadi akibat aktivasi mutasi somatik
gate simulator subunit alpha yang menyebabkan peningkatan produksi siklik AMP sehingga terjadi induksi proliferasi sel-sel epitel kelenjar tiroid yang menyebabkan terjadinya adenoma. Ya. Gambaran morfologiknya, ya lagi-lagi terjadi pembesaran. Nah, ini berupa nodul yang soliter berbentuk sferis, berkapsul, ya, kapsula fibrosa, berbatas jelas, dan lihat kalau misalnya ukuran diameternya lebih sedikit atau lebih besar dari 3 cm. Kalau untuk mikroskopik, kita melihat adanya gambaran folikel-folikel berisi koloid yang dilapisi oleh sel-sel epitel yang uniform, ya, dengan kapsul fibrosa yang sempurna, ya, sudah pernah dilihat sebelumnya, ya, oh belum. Saya pernah kasih di, nah, kita pernah kasih kalau nggak salah di semester 1, neoplasma, ya, jadi adenoma folikuler. Ini makroskopik dari adenoma folikuler. Nah, ya. Jadi nodul soliter di partikularitas tapi selnya uniform, ya. Kemudian antara daerah tumor dan daerah normal itu ada eh, kapsul pembungkus yaitu sebagai kapsula fibrosa yang membatasi area tumor dengan area normal. Sedangkan untuk yang ganas, ya, yang paling sering dikaitkan dengan karsinoma papiler paling banyak. Kemudian kedua diikuti dengan yang terbanyak kedua adalah karsinoma folikuler, baru karsinoma meduler. Nah, karsinoma meduler ini unik karena dia mengenai sel-sel C parafolikuler, ya, daerah intersisial. Kemudian karsinoma anaplastik. Ini faktor yang berperan diantaranya faktor genetik, ya. Akibatnya defek pada gen-gen misalnya proto-oncogen trait yang bermutasi kemudian terbentuk oncoprotein trait, ya. Ini berperan pada karsinoma papiler dan moduler. Kemudian faktor lingkungan diantaranya radiasi dan lain sebagainya, radiasi nuklir. Nah, patogenesis molekuler itu paling sering dikaitkan dengan dua jalur onkogenik. Ingat baik-baik. Yang pertama, mitogen activated protein kinase dan yang kedua fosfatidil inositol 3 kinase, ya. PI3K aktif pathway. Ini jalurnya. Perhatikan gambar ini, ya. Patogenesis molekuler. Ini adalah salah satu kaskade jalur tirosin kinase. Dalam keadaan normal, ya, ini reseptor ini hanya akan menginduksi jalur ataupun sinyal intraseluler di bawahnya kalau ada ligan, ya. Sama seperti kalau tadi kita lihat itu TSH dengan reseptor TSH. Ya, dalam hal ini TSH bertindak sebagai ligan, reseptor TSH ya sebagai reseptornya. Harus ada ligan dulu, interaksi reseptor dan ligan baru bisa bekerja menginduksi sinyal-sinyal molekuler, transduksi sinyal di bawahnya, ya. Ini tidak ada ligan tapi sudah terjadi aktivasi. Kenapa demikian? Karena memang terjadi mutasi pada gen yang menyandi reseptor tersebut. Ataupun terjadi perubahan di tingkat sitogenetik, misalnya translokasi maupun inversi, yang merubah karakteristik dari reseptor itu, yang mana reseptor ini bisa tetap teraktivasi tanpa adanya ligan, ya, pertumbuhan autonomus. Contoh pada kasus ini adalah pada karsinoma papiler, ya, terjadi translokasi ataupun inversi di tingkat sitogenetika, di tingkat kromosom, ya, sitogenetika itu berhubungan dengan kromosom, yang kemudian menyebabkan reseptor ini kalau bisa dikatakan GR, nggak ada sinyal tapi berarti yang tidak ada sinyal. Oke, dan kalau misalnya reseptor ini teraktivasi, dia pun adanya melalui mekanisme fosforilasi atau transfer gugus fosfat. Ya, fosforilasi. Nah, ras ini kita lihat di gambar ini ada dua tangan, ya, ada dua pathway di bawahnya, yaitu pertama pathway sebelah kiri teraktivasi dia akan memfosforilasi membutuhkan sekali sinyal, yaitu fosforilasi MEK yang kemudian mengaktifasi MEK, MFK yang teraktivasi melalui jalur fosforilasi selanjutnya akan memfosforilasi ERK. Inti, ya, ke daerah intranuklear kemudian aktivasi gen-gen target
yang terlibat dalam proliferasi seluler dan diferensiasi seluler yang tak terkendali ya, karena biar nggak ada ligan tetap gas terus. Nah, kalau bisa saja reseptornya normal, tapi tetap terjadi proliferasi seluler yang berlebihan. Salah satu penyebabnya karena mutasi. Itu juga bisa terjadi pada ras. Ya, jadi di sini di atasnya normal, tapi bisa jadi rasnya yang bermutasi. Ini contohnya pada karsinoma folikuler maupun tipe histologi karsinoma anaplastik akibat mutasi titik pada rasnya. Atau bisa juga, ini cukup sering ya, misalnya saja V600E, viral V600E. Ya, akibatnya mutasi cuma mutasi titik viral, sehingga dia tetap teraktivasi meskipun sinyal di atasnya tidak memberi dia aktivasi sinyal. Ini akibat mutasi titik pada viral. Nah, BIRAF ini kemudian kadang-kala masalahnya bukan di BIRAF, ya. BIRAFnya normal, semuanya normal. Tapi bisa saja masalahnya justru di tangan yang satu ya, yaitu diantaranya adanya ya, misalnya saja ini ya, kita lihat gambar sebelah kanan, kita beralih ke belakang. Akibat mutasi titik dari gen yang mengkode PI3K ya. Contohnya akibatnya terjadi aktivasi terus-menerus ya di jalur ini, di jalur atau di pathway yang sebelah kanan. Kalau sebelah kanan itu PI3K AKT pathway. Atau masalahnya di gen regulatorik ya, PTN. Ini contoh yang harusnya dia mengontrol supaya tidak terlalu aktif ya. Jadi tidak terlalu terus-menerus teraktivasi. Karena kalau AKT1, yang mana PDK1 ini juga akan melakukan aktivasi AKT yang kemudian AKT pertumbuhan sel yang berlebihan. Ada juga masalahnya di translokasi ya. Ya, ini contohnya pada karsinoma folikuler. Nah, jadi pada karsinoma itu bisa terjadi ya paling sering disebabkan terutama yang karsinoma papiler. Paling sering disebabkan karena aktivasi pada jalur MA kinase. Bisa akibat satu atau dua mekanisme utama, bisa karena rekombinasi atau penyusunan kembali RET atau NTRK1 atau karena mutasi titik pada BRAF ya, yang merupakan produk sinyal pada MAP kinase. Jadi ingat ya, kalau pada karsinoma papiler itu paling sering dikaitkan dengan MAP kinase, ya aktivasi jalur itu. Kemudian ada juga yang karsinoma folikuler. Ada juga karsinoma folikuler, ada juga karsinoma anaplastik. Ya, kalau pada karsinoma anaplastik ini dia ini level anaplastiknya itu sangat tinggi, ya ingat, atau derajat anaplastiknya sangat tinggi. Nah, kalau pada tumor-tumor dengan derajat anaplastik sangat tinggi itu biasanya karakteristiknya itu sangat agresif. Dan secara mikroskopik itu gambarannya sudah sangat tidak susah untuk diidentifikasi ya, diferensiasinya. Jadi sudah bukan diferensiasi buruk lagi, so undifferentiated. Ini letal dan mematikan. Dan dia sering itu timbul secara de novo ya. Jadi tidak ada lesi perineoplastik. Kalau tumor-tumor itu kalau ada lesi perineoplastik, bagaimanapun dia individunya agak beruntung karena itu berarti masih ada peringatan dini. Ya. Lesi perineoplastik itu memberi peringatan dini baik kepada pasien maupun pada dokter yang memeriksa ya. Kalau dia Lenovo itu rapid sekali dan kita nggak antisipasi, kaget gitu. Ada juga tumor-tumor de novo yang slow growing. Tapi kalau yang ini so de novo, kemudian dia karakteristiknya undifferentiated, ya, jadi sangat agresif. Oke. Sering disebut sebagai bentuk dediferensiasi dari karsinoma papilari, ya, ataupun karsinoma folikuler. Nah, ini terjadi perubahan di antaranya mutasi RAS atau PI
CA ataupun karena inaktivasi dari tumor suppressor gen P53 ataupun mekanisme lainnya mutasi dari beta catenin. Selanjutnya karsinoma meduler. Ini unik karena tidak seperti yang teman-teman ya. Dia itu berasal dari, masih ingat, sel parafolikuler, sel C yang terdapat di interstisial ya. Ini karsinoma, untuk bentuk karsinoma medulari ini ya familiar, sering terjadi pada mutasi MEN2 ya, disebutkan dengan mutasi protein onkogen akibat aktivasi reseptor. Ada juga mutasi RET ya, dari beberapa kasus. Selanjutnya karsinoma papiler. Ya. Ini ya karsinoma yang paling sering dihubungkan dengan radiasi. Nah, morfologinya secara makroskopik berupa nodul soliter berbatas jelas, berkapsul, dan kalau untuk mikroskopik, ya, nah ini yang khas, ini ada gambaran orphan ani. Jadi ada pertama, yang khas, ada gambaran papiler yang mempunyai tangkai fibrovaskuler. Nah, kemudian inti selnya itu ada gambaran ground glass atau orphan ani. Jadi gambaran halo, ya, seperti mata ini gambar kartun zaman dulu orphan ani itu matanya kayak gini. Oke. Kemudian motion pada gambaran inti sel orphan ini dan ini yang tak kalah ya, sama berbentuk kalsifikasi konsentris. Ini ya ada gambaran impulsi intranuklear orphan ini dan juga badan-badan trauma. Prognosisnya itu eh, kalau untuk karsinoma papuler itu angka survival 10 tahun itu di atas 90%. Jadi lumayan baik. Sedangkan kalau karsinoma folikuler itu agak sedikit di bawah papiler, yaitu di atas 90%. Tapi lumayan juga. Yang paling ngeri itu karsinoma anaplastik ya. Cepat itu letal itu dia. Oke. Selanjutnya ini bentuk kedua tersering itu karsinoma folikuler. Morfologinya makroskopik berupa nodul tunggal yang kadang-kadang sulit dibedakan dengan adenoma. Makanya kalau untuk tumor-tumor mencurigakan itu konfirmasi histopatologi itu wajib ya. Lesi besar dapat penetrasi melalui kapsul ke daerah leher sekitarnya. Kemudian gambaran mikroskopik. Ya, kalau untuk mikroskopik, ya, ini kita lihat karsinoma folikuler, ya, ini tampak adanya invasi vaskuler ya dari massa tumor. Kemudian ini yang tak kalah penting ya kalau untuk karsinoma folikuler itu diagnosis ditegakkan karena ini dia terdiri dari sel-sel uniform ya yang membentuk folikel kecil berisi koloid. Yang juga sel-sel uniform yang membentuk folikel kecil berisi koloid itu ditemukan juga pada karsinoma, pada adenoma folikuler. Ya, bedanya kalau adenoma folikuler diantaranya adalah ya tentu saja kan sel-selnya uniform dan dia pasti berdiferensiasi baik, tidak ada gambaran anaplastik ya, tidak ada gambaran inti hiperkromatik kasar. Selain itu juga kalau yang folikuler itu kapsulnya itu intak ya, tidak invasif. Sebaliknya kalau pada karsinoma folikuler, jadi kalau pada adenoma folikuler kapsulnya intak tutup ya. Sedangkan kalau pada karsinoma folikuler itu ada tanda-tanda invasif baik melalui kapsul maupun ke pembuluh darah. Nah, disebut sebagai angioinvasi. Metastasisnya itu langsung hematogen, hati-hati ya. Langsung ke tulang paru-paru dan lain-lain. Jadi jarang melewati limfogen dulu. Berbeda dengan yang papiler itu melalui KGB. Biasanya kok kalau epitel, walaupun tidak bisa digeneralisasikan ya, kalau bentuk karsinoma biasanya itu lewat KGB. Tapi yang folikuler ini dia langsung ke aliran darah ya.
Oke, selanjutnya tadi gambaran gambaran invasi, ini namanya angioinvasi ya. Kita lihat ini dalam pembuluh darah ini isinya sel tumor semua. Kemudian ini gambaran makroskopiknya ya, modulnya. Kemudian ini mikroskopiknya. Oke, prognosis itu tergantung dari ukuran tumor primer, ada tidaknya invasi ke kapsul atau angioinvasi serta level anaplasia dari sel-sel epitel folikel. Selanjutnya, ya, yang paling akhir adalah uh, karsinoma. Oke, yang paling akhir tadi yang meduler ya. Ingat kalau yang medulari itu khas disebabkan oleh karena adanya perubahan anaplastik transformasi maligna yang mengenai sel-sel C ya atau sel-sel interstisial ya, sel-sel parafolikuler kelenjar tiroid. Nah, sel-sel ini mirip-mirip sel-sel C yang normal ya, tapi bedanya jauh lebih tinggi. Sehingga penting ya pengukuran kadar kalsitonin baik untuk ada untuk tahu ini recurrence atau tidak ya, salah satu kita kadar kalsitonin ya. 80% terjadi sporadis. Garis germinal dan proto-oncogen rate berperan penting. Gambaran morfologinya, kalau makroskopik ada nodul satu atau multifokal warna abu-abu kehitaman. Mikroskopik terdiri dari bentuk spindle dan poligonal. Dan terdapat, ingat baik-baik ada pengendapan amiloid dalam stroma. Gambaran mikro. Ya, ini ya jadi ada gambaran amiloid dalam stroma. Ini adalah karsinoma yang berasal dari sel-sel di daerah interstisial di daerah stroma ya, bukan dari folikel. Oke, ini gambarannya ya, ada gambaran amiloid dan ada tanda-tanda sel-sel karsinoma yang mengandung kalsitonin. Nah, ini yang paling ngeri ya, yang bentuk anaplastik, tumor yang undifferentiated. Nah, ini agresif diduga akibat salah satu lebih dari perubahan genetik, diantaranya P53 yang memang tidak diekspresikan. Nah, morfologinya bisa ditandai oleh salah satu gambaran histologik ini, radia pleomorfik atau sel spindle dengan gambaran sarkomatos ataupun sel-sel anaplastik kecil mirip small cell carcinoma. Ingat kalau small cell carcinoma ada di modul semester lalu ya, modul paru. Nah, salah satu juga yang agresif sekali ya, old cell carcinoma. Oke. Nah, ini gambaran mikroskopiknya mirip dengan old cell carcinoma. Salah satu gambaran fisiologiknya. Ini dia gambaran karsinoma anaplastik ya. Ada gambaran keldatia dan sangat pleomorfik ya. Oke. Untuk anaplastik. Oke. Selanjutnya, ini masa tumor ini membesar di leher, terbanyak menginvasi kapsul dan jaringan sekitar. Ini bisa menyebabkan kalau dia so invasif, dia bisa gejala sesak, disfagia, suara paro maupun batuk. Dan tidak ada terapi yang efektif sejauh ini. Sebagian besar kasus mati dalam waktu 1 tahun ya, bandingkan dengan papiler, bentuk papiler dan bentuk folikuler itu dia itu 10 years survival rate-nya itu 90% lebih untuk folikuler dan kalau untuk papiler itu bahkan lebih sampai di atas 95%. Ya, jauh sekali dengan yang ini ya. Oke. Jadi untuk kuliah tiroid ya, kuliah virtual sampai di sini. Semoga tetap semangat dan sukses selalu. Terima kasih. Selamat belajar.